Sudah lama juga kita tidak melaksanakan puasa di awal secara bersama-sama. Begitu juga mengawali hari raya Idul Fitri, kita juga sering berbeda. Begitu juga dengan hari raya haji yang tempatnya satu di Mekah, itu pun tanggal kita bisa berbeda-beda. Di Indonesia, di Mekah, di Indonesia juga sendiri berbeda-beda. Ada kelompok masyarakat yang melaksanakannya di lain hari dari yang ditetapkan pemerintah. Begitu juga ada yang mengikuti Mekah. Lalu bagaimana dengan tahun 2025 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umuruddin waddin. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta insyaallah selalu dalam limpahan karunia, hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang tanggal berapa awal Ramadan dan Syawal Idul Fitri tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi ini. Ketika kita bicara tanggal, tentu esensi kita tanggal tadi adalah kira-kira bersama enggak kita sesama umat Islam di Indonesia dalam mengawali Ramadan serta berhari raya Idul Fitri. Apakah kita bersama-sama? Ataukah mungkin ada ormas yang berbeda juga dengan yang ditetapkan pemerintah? Begitu juga dengan kalender Hijriah ataupun ketetapan yang mengikuti penetapan Arab Saudi. Jadi ketika pertanyaannya tanggal berapa awal Ramadan dan Syawal 1446 Hijriah tahun 2005, tentu esensinya ke sana. Namun perbedaan di tengah umat tentu tidak bisa terelakkan ketika terjadi perbedaan cara. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ruhyat, dan ada juga dengan hal yang lain. Tapi kita garis bawahi bahwa dalam buku menjadikan Masjidil Haram sebagai pemersatu kalender Islam, itu kita udah tetapkan bahwa perbedaan metode hisab dan ruhyat itu bukan penghalang untuk kita menyatu, bukan penghalang kita menjadikan one day one date, satu hari satu tanggal, bukan. Tapi bagaimana kita menyepakati kriteria yang telah, persyaratan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ketika kita menjadikan Mekah sebagai pemersatu pusat, maka insya Allah semua akan bisa bersatu. Dan terkait tanggal berapa awal tahun ini, itu lebih teknis sebenarnya. Dan seharusnya ini semangat kita mau bersatu bersama, ini yang perlu dulu kita bahas. Harapannya ke depan ya, yang ditetapkan pemerintah ormas, pemerintah Arab Saudi itu sama menetapkan tanggal ketika mengawali Ramadan dan awal Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau 2025. Harapan kita tentu itu. Di dalam buku menjadikan Masjidil Haram itu udah kita jelaskan bagaimana menyatukan kalender Islam, bagaimana menjadikan one day one day, sehingga kita bisa bersama ketika mengawali Ramadan, ketika kita mengawali hari raya Idul Fitri, ketika kita berhari raya Idul Adha, akan satu hari satu tanggal.
meskipun beda metodenya, baik hisab maupun ruhyat, itu insya Allah akan bisa bersatu, saling melengkapi, tidak akan terjadi perbedaan. Jika kita benar-benar sama ingin menjadikan kalender kita bersatu, kita mau bersama. Ada persamaan, ada beberapa syarat, itu 3 kemarin, 3 yang utama yang kami sebutkan. Yang pertama, menjadikan Mekah Masjidil Haram itu sebagai pusat. Ini dalam Al-Quran disebutkan dalilnya. Begitu juga yang kedua, menjadikan satu bumi ini satu matlak. Ketika kita mau menjadikan one day, maka bumi ini jadi satu kesatuan. Jangan dipisahkan, ada waktu ini, tapi satu waktu, satu tanggal, satu hari, satu tanggal. Lalu menjadikan batas tanggal landed Islam secara khusus, secara faktual yang terjadi di garis batas tanggal sekarang ini. Itu yang kita gunakan. Insya Allah ketika kita menjadikan 3 persyaratan ini, insya Allah semua akan bisa dapat terpenuhi. Kita akan dapat bersatu. One day, satu hari satu tanggal. Kita juga tidak terbebani dengan ruhyat di semua tempat. Cukup ruhyat Mekah saja yang kita gunakan sebagai panduan. Maka yang negara yang paling ujung timur akan sempat mengawali puasanya. Begitu yang terakhir di sebelah baratnya, maka otomatis akan dapat mengikutinya. Insya Allah jika memang kita mau bersama-sama menjadikan, kalaupun kita menggunakan ruhyat sebagai metode, maka gunakan ruhyat penduduk Mekah, penetapan Mahkamah Agung Arab Saudi. Kalaupun menggunakan hisab, maka jadikan titik pusat hisab itu ada di Mekah, yaitu Masjidil Haram. Adapun dalil-dalil yang lain itu bisa kata akomodir, dan itu telah kita tuliskan di dalam buku. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahasan kita untuk selanjutnya. Oke, masuk kita ke selanjutnya. Semoga tahun 2025 ini 1446 Hijriah akan ada kebersamaan antara hisab ruhyat di Mekah dengan di Indonesia, dan dengan sendirinya maka hisab ruhyat di Indonesia juga akan bisa bersama-sama menjadikan satu hari satu tanggal untuk mengawali Ramadan dan mengawali Hari Raya Idul Fitri. Karena memang letak daripada keterlihatan hilal yang memungkinkan untuk kita lihat. Cuman ada 2 perbedaan. Yang pertama, untuk Ramadan itu konjungsinya itu istimanya itu terjadi di hari Jumat tanggal 28 Februari. Jadi diperkirakan di waktu Indonesia bagian Barat itu pukul 7.44. Sehingga ketika terbenam umur hilal itu udah tinggi, udah 10 jam 25 menit 13 detik. Sehingga ini akan insya Allah akan mudah terlihat hilalnya. Begitu juga dengan wujudul hilal yang dilakukan oleh hisab, yang dilakukan oleh Muhammadiyah, ini otomatis dapat karena dia udah di atas ufuk, umurnya udah 10 jam. Begitu juga insya Allah ini akan mudah dilihat dari ketika melakukan ruhyat secara langsung. Insya Allah kita akan bersama melaksanakan ibadah puasa itu dimulai keesokan harinya tanggal 28 pengamatan. Maka karena sudah terlihat, insya Allah besoknya tanggal 1 Maret 2025 itu akan kita mulai waktu untuk berpuasa, insya Allah bersama.
Begitu juga dengan kriteria MABIMS yang diikuti oleh pemerintah Indonesia juga memperlihatkan hal yang sama. Namun berbeda ketika nanti di untuk penetapan satu Syawal, itu istima konjungsi itu terjadi di hari Sabtu. Di waktu lokal, waktu Indonesia Barat itu sekitar 17.57. Sehingga umur hilal itu masih di bawah ufuk. Karena terbenamnya matahari itu di bawah umur hilal. Jadi insyaallah ini Muhammadiyah yang menggunakan kriteria wujudul hilal juga akan menetapkan hari selanjutnya. Esoknya itu masih berpuasa. Jadi kita menggenapi hari bulan Ramadan itu 30 hari. Ya, insyaallah kita berpuasa sama 30 hari. Begitu juga yang menggunakan ruhyat, dari perhitungannya akan sulit dapat dilihat hilal pada waktu ini karena dia di bawah. Oleh karena itu kemungkinan terlihat hilal pada hari tanggal 29 itu sulit di hari Sabtu. Maka esoknya di hari Ahad kita masih berpuasa menggenapi 30 hari. Sedangkan hari Idul Fitrinya itu jatuh pada hari Senin, yaitu 31 Maret 2025. Insya Allah kita bersama-sama, pemerintah, organisasi masyarakat yang di Arab Saudi yang menggunakan ruhyat global itu juga akan insya Allah bersama-sama mengawali Ramadan itu di tanggal 1 Maret dan kita mengawali 1 Syawal itu di 31 Maret. Baik yang menggunakan hisab maupun ruhyat, insya Allah kita bisa bersama apapun organisasinya. Berbeda mungkin jika ada yang menggunakan metode lain, karena ada kelompok di Islam yang itu terutama di tarekat itu menggunakan metode yang lain. Hal ini mudah-mudahan bisa juga bersama dengan pendekatan dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan pemerintah dapat mengakomodir sehingga kita bisa bersama-sama dalam melaksanakan mengawali Ramadan dan mengakhirinya, sehingga bersama-sama kita berhari raya pada waktu, hari dan tanggal yang sama. One day, one date. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami pribadi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kebersamaan Ramadan dan Syawal tahun 2025 ini insya Allah bisa memicu kita lagi untuk menyatukan kalender Islam dari satu hari satu tanggal, satu kalender, dan bahwa kalender Hijriah itu juga bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tidak justru jika orang menganggap penggunaan kalender Hijriah tidak pasti karena ada berubah-ubah, padahal Islamlah, kalender Hijrilah yang menginginkan ketepatan waktu. Ini mungkin, terima kasih kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.